Selamat pagi kawan laut, kembali lagi di On Table. Semua masalah kita bahas di sini. Tentunya pagi ini kita akan membahas topik yang sedang trending di dunia, yaitu Piala Dunia Qatar 2022. Tepuk tangan semuanya. Pagi ini kita kedatangan narasumber penggiat bola tentunya. Kita langsung saja perkenalkan siapa aja mereka. Silakan dari pojok sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Bakri, pendukung dari Maroko dan Prancis. Silakan Pak Edi. Kenalkan, saya Edi Keswanto, mantan pemain bola di zamannya. Di zamannya. Mungkin Pak Ari. Ya. Perkenalkan, saya Ari, striker yang sudah guguran. Silakan Pak Danang. Perkenalkan, nama saya Danang. Dulu sempat bermain futsal di kantor sebagai gelandangan. Nah, teman-teman kawan laut sudah tahu kan mereka siapa aja dan apa aja timnya itu. Yang pertama kita langsung aja ke pertanyaan pertama. Dari mungkin Pak Edi menjawab yang pertama, siapa prediksi awal juara Piala Dunia 2022 dan apa alasannya? Tentu saya berkaca dari statistik ya. Prediksi saya awal adalah Jerman sebagai juara dunia. Karena Jerman pernah 4 kali memenangi Piala Dunia dan biasanya Jerman ini adalah jago dalam kompetisi yang padat. Jadi saya memilih Jerman dan ternyata harus angkat koper duluan. Ya akhirnya saya beralih ke Maroko. Ya. Pak Yubin. Siap. Mungkin Pak Danang, siapa jago awalnya? Kalau saya dari awal memang Argentina, Pak. Argentina ya. Saya sudah memprediksi Argentina dan kebetulan sekarang terbukti terulang lagi final antara Argentina dengan Prancis. Oh belum tentu Pak, saya jago Prancis. Kalau Pak Ari sendiri, kira-kira jagain siapa di awal Piala Dunia itu? Kalau saya tetap Brazil, Pak. Brazil. Awal Brazil karena Brazil. gaya permainan saya sama Neymar ini 11-12. Cuma mungkin ikatan batin. rambutnya aja kurang Iya. dicat aja Pak ya. Sebelumnya merah, Pak. Oh, merah. Karena ada wajib militer jadi hitam. Oke. Gitu. Karena ya Brazil kalah nasib aja lah, Oke. Pak. Jangan bersedih Pak. Tetap ada sponsornya belum punya Brazil. Begitu juga kawan laut mungkin punya tim sendiri yang sudah gugur, jangan bersedih. Mungkin di 2026 bisa juara pastinya. Terus yang kedua, ini mungkin langsung ke Pak Bakri. Mengapa negara-negara yang mayoritas sepak bolanya maju seperti Itali malah gugur terlebih dahulu? Mungkin kalau dari pandangan saya itu bola itu bulat, Pak. Pak Bos. Sejak dulu itu bola bulat Pak. Jadi mungkin karena dari faktor geografis cuaca, Cuaca, jadi, ya. adaptasi daripada pemain-pemain Eropa ini ke suhu panas kurang Pak. Kurang beradaptasi mungkin Pak ya. seperti itulah, Pak. Mungkin Pak Danang ada tambahan lain? Betul apa yang dikatakan sama Pak Bakri, mungkin klub-klub Eropa, Amerika itu harus bisa beradaptasi dengan cuaca yang ada di Qatar sekarang. Karena memang yang kita ketahui di cuaca di sana itu tidak menentu, Pak. Kadang siang itu panas sekali, tapi menjelang malam itu dingin. Jadi memang manage kontrol untuk dari pelatih memang dibutuhkan karena untuk melihat, apalagi ini kan jadwalnya Padat ya. padat, Pak ya, karena nggak ada jeda ini juga harus diperhitungkan di masalah stamina. Memang nggak salah saya ini tanya, langsung pengamatnya. Mungkin Pak Edi ada tambahan mungkin Pak? Kalau sebenarnya tim-tim sekarang itu levelnya bersama ya. Dan kita juga pasti kaget kalau Maroko bisa sampai ke semifinal dan mengalahkan tim-tim yang notabene yang favorit juara. Tapi harus diingat bagi kawan laut yang lain, ya, kawan laut semuanya,
Maroko itu bisa sampai ke semifinal bukan sesuatu yang luar biasa. Karena memang Maroko itu pemain-pemainnya adalah berkiprah di Liga Eropa. Betul. Kayak Hakimi, kayak Ziyech itu pemain-pemain yang sudah di kelas-kelas liga-liga utama Eropa. Dan kedua, Maroko ini dia secara geografis sudah adaptasinya bagus karena negaranya dekat sama Qatar. Nah, yang berikutnya perlu diingat kawan laut semuanya, kompetisi di Liga Eropa kan masih berjalan ini. Jadi pemain-pemain juga nggak berani total main di sana, takut cedera. Nah makanya tim-tim, dan juga perlu diingat sepak bola katanya Pak Bakri tadi itu bundar tidak bersudut. Nah kalau bolanya itu bersudut ya susah juga gitu. Terus Gaduh nanti Pak jadinya. Sudah ada level sepak bola di dunia itu hampir merata lah. Contohnya Jerman pun kalah sama Jepang. Nah, Belgia juga kalah sama Maroko. Korea juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi sekarang itu tinggal bagaimana strategi pelatih. Nah, saya koreksi sedikit Pak, Italia nggak lolos Pak. Siap. Italia menangis duluan sebelum Piala Dunia. Saya memang jago awalnya Italia Pak, karena nggak lolos sekarang ganti Perancis Pak. Gitu. Berubah. Ini boleh diminum Pak? Oh silakan Pak, nanti diminum aja Pak ya. Kalau bisa latihan minum aja. Silakan Pak, monggo. Argentina dulu minum. Argentina. Prancis. Maroko. Kalau Maroko itu harusnya alhamdulillah. Gitu. Terus kita ada pertanyaan lagi nih Pak, mungkin Pak Ari, misalnya jenengan sebagai pelatih, strategi apa yang dipakai agar bisa masuk ke final Piala Dunia? Kalau saya kan tipikalnya senang menyerang Pak. Menyerang. Nggak bertele-tele. Tidak bertele-tele. Jadi klub negara manapun yang bertahan tetap, tapi serangannya harus cepat. Ya, salah satunya yang counter attack ini, Pak. Ya, counter attack. Jadi salah satunya yang di praktekkan sama tim Argentina terakhir melawan Kroasia. Nah, akhirnya dan itu berhasil gitu. Kalau jagoan saya berhasil terlalu bertele-tele Pak. Banyak kan nari mungkin Pak ya? Lambat. Lemot. Tapi cantik. Oke siap. Mungkin Pak Edi sebagai penggiat bola. Kalau kita pelatih sebagai pelatih nggak bisa ngomong strateginya harus gini, nah, tergantung dari lawan kita Pak. Siap. Tergantung lawan kita. Contoh Argentina pada saat kalah sama Arab Saudi, kayak dunia mau kiamat Pak. Mukjizat itu Pak. Dunia mau kiamat, sampai di Arab Saudi itu libur nasional. Bahkan semua fan-nya Messi menangis. Tapi kita harus ingat Pak, Argentina itu ada Messi yang boleh dikatakan tukang sihirnya sepak bola. Dan kemarin dia bisa memainkan sebagai seorang dirijen dalam pertandingan, tentunya nggak terlepas dari pelatih ya. Argentina step by step sampai sekarang pada level di puncak. Argentina pada saat dengan Kroasia Piala Dunia yang lalu kalah 3-0. Tapi sekarang dibalik sama ini. Argentina. Bagaimana pertahanan Kroasia yang begitu kokoh dengan sangat mudah diacak-acak sama seorang Messi. Nah, makanya pelatih ini bisa menentukan kapan pada saat kita harus main ofensif, kapan kita harus defend. Contoh yang paling ini seorang pelatihnya Maroko begitu luar biasa juga. Pada saat dia main lawan Belgia yang peringkat 2 dunia, dia defend dulu Pak. Begitu ada peluang masuk langsung ini. Jadi sekarang pelatih yang begini nggak jaminan ya seorang pelatih yang ini. Levelnya sudah bersama. Karena ini semua dipengaruhi apa Pak? Ada PS Pak. Jadi strategi PS Pak. Hobi semua ini kayaknya Pak di kantor. Ya mungkin karena ada Messi ya, itu belum Pak Danang yang turun itu. Pak Danang kan Argentina juga. Mungkin pertanyaan keempat ini, mungkin langsung ke Pak Danang. Sebagai warga negara Indonesia yang baik Pak, kira-kira kapan dan tahun berapa Indonesia akan masuk Piala Dunia? Iya Pak Jupin, kita sebagai warga negara yang mendukung negara kita pastinya ya. Siap. Pasti sangat berharap negara kesayangan kita
ikut andil dalam pesta sepak bola 4 tahunan ini. Mungkin saya pribadi mengharapnya ya untuk periode selanjutnya Indonesia bisa ikut andil, berpartisipasi, meramaikan ajang perlombaan 4 tahunan ini, Pak. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu teman-teman. Sebenarnya dulu Pak Zubin, Indonesia itu tahun depan ini juga tuan rumah Piala Dunia, Siap. Pak. U20, Pak, ya? U20. Jadi kita sudah membangun generasi emas Indonesia ya, dengan mendatangkan pelatih level dunia. Sintayong ini pernah membawa timnas Korea di Piala Dunia dan mengalahkan Jerman waktu itu, Pak. Dan sekarang ini tim U20 kita, timnas kita itu sudah beberapa kali coba, bahkan training centernya ada di Turki sama di Eropa, dan kapan hari juga main sama peserta Piala Dunia kayak Prancis sama Slovenia. Jadi kita tracknya udah menuju ke sana ya. Mudah-mudahan di level junior ini kita bagus, bisa seniornya juga bisa ini. Tapi terus terang harus kita bangga sebagai warga negara Indonesia, karena sebentar lagi nih Indonesia bulan ini Desember ini akan menghadapi AFF. Jadi jangan kita terlalu hormat ke Thailand, jangan terlalu hormat ke Vietnam, karena mereka semuanya itu sebenarnya dari sisi SDM, dari sisi nggak beda jauh sama kita lah. Yang jelas kita harus memulai itu dari pembinaan usia dini, Pak. Kalau pembinaan usia dini bagus, maka timnas Indonesia bukan sesuatu yang mustahil akan tampil di Piala Dunia. Okay. Saya yakin nggak lama lagi kalau tim ini dibina terus, nggak bongkar pasang pelatih, Indonesia akan menjadi salah satu peserta Piala Dunia. Oke, Indonesia. Nah, ini pertanyaan terakhir, ini session terakhir ini untuk bincang-bincang ini. Mungkin Pak Bakri, siapa pemain favoritnya di Piala Dunia Qatar 2022? Untuk pemain Qatar untuk pemain favorit saya kira ya tentu di pemain Maroko dengan nomor punggung 7. Siapa Pak? Disebutnya siapa? Itu Hakim Ziyech. Wah. Kalau Pak Edi sendiri? Kalau saya dilihat dari skill, semua orang pasti milih antara Neymar sama Messi ya. Itu kan pemain udah ini. Tapi saya memberikan apresiasi ke seorang Mbappe, Pak. Mbappe masih muda, tapi juga hari ini Mbappe masih di top score. Paling tidak Mbappe masih progres menuju seorang bintang. Jadi kalau kita dibalik, Prancis bukan tim saya, Pak, bukan tim favorit saya. Saya tuh mengapresiasi seorang Mbappe. Tapi apa yang dikatakan Pak Bakri tadi, pemain Maroko yang disebutkan tadi pemain luar biasa, Pak. Ada sisi yang kita harus bisa tauladani, Pak. Dia nggak ngambil honornya selama Piala Dunia, Pak. Didonasikan semua untuk, saya baru tahu ini, Pak, untuk kegiatan sosial. Nah, kalau kayak gitu, Pak, sepak bola itu tidak hanya tentang skill, tidak hanya tentang keberuntungan, tapi ada doa, Pak, dari anak yatim. Mereka berdoa apa itu. Mantap. Itu mungkin bisa jadi pelajaran tim-tim Indonesia agar lebih banyak bersedekah ya, Pak, mungkin gitu. Ya. Mungkin Pak Dana, siapa pemain favoritnya, Pak? Kalau saya pribadi, Pak Jubin, jelasnya pasti Lionel Messi. Mantap. Karena mungkin penilaian orang-orang di luar sana, Messi itu mendapat perlakuan khusus dari pelatih. Dengan kita lihat pertandingan kemarin antara Argentina dengan Kroasia, yang teman yang lain dari belakang dia mengejar bola, tapi Messi hanya berjalan aja. Tapi di balik itu, sang pelatih menyiapkan seorang Messi pada saat dia mendapatkan bola, dia harus bisa untuk menggebrak pertahanan Kroasia. Dan terbukti, Pak, gol yang ketiga dihasilkan asis dari Lionel Messi dan diselesaikan dengan sempurna oleh Alvarez. Mantap. Kalau Pak Adi sendiri, siapa pemain favoritnya? Saya 2, Pak. Ya. Kebetulan ketemu semua di final ini. Yang pertama sama dengan Bapak semua, Lionel Messi. Yang kedua Mbappe, Pak. Oh, yang sering dipakai di PS itu aja. Apa itu PS? Pendukung PS mana? Oke, terima kasih kawan laut telah
mengikuti on table hari ini yang pasti sangat seru sekali terkait masalah bola karena memang kita menunggu final di hari Minggu Pak ya. Hari Minggu antara Prancis dan Argentina. Rencana kita akan nonton bareng bersama teman-teman UPP Telaga Biru pastinya. Argentina! Kita closing dulu Pak, closing dulu sebelum masuk ke season berikutnya. On table, semua masalah kita bahas di sini ya. Oke, kita bareng-bareng ya. On table, semua masalah kita bahas di sini. Terima kasih. Teman-teman kawan laut, hari ini kita akan ngadain kuis Piala Dunia, tentunya berhadiah. Satu pertanyaan 100.000, dikasih waktu 10 detik bagi yang bisa jawab mendapatkan hadiah uang tunai langsung ya. Pertanyaan pertama, ini untuk penonton juga sama narasumber di sini ya. Ini hadiahnya lumayan nih. Piala Dunia pertama kali dilaksanakan tahun berapa? Siapa yang bisa? 1933 1933? di Uruguay. Salah Pak. Jawabannya Piala Dunia. Oke? Mas Esa yang tadi 1930. Oh lihat HP ya? Lihat HP. Langsung saja ya. Piala Dunia pertama kali dilaksanakan FIFA 1930 di Uruguay. Oke. Hangus ya. Pertanyaan kedua. Dilarang untuk browsing ya. Konsentrasi. Apa lagu asal Jawa yang disukai sama Cristiano Ronaldo? Angkat tangan dulu. Siapa? Dibandingke. Salah. Udah nyerah? Udah ya, jangan nyerah semua ya. Jawabannya sebenarnya tadi Mbak Dia udah mau betul tadi. Sui ora jamu. Angkat tangan dulu. Pertanyaan ketiga teman-teman. Siapa pemain Argentina yang suka nunjukin lokasinya? Messi. Salah. Di Maria. Hah? Di Maria. Ya betul. Ya. Pajak jangan lupa Ki. Mantap. Pokoknya nanti ya. Di Maria. Pajak jangan lupa Ki. Ayat nungguin. Oke, pertanyaan keempat ya. Siapa pemain Brasil yang tidak kelihatan keberadaannya? 1, 2, 3, 4 siapa? Pele. Salah. Oke. 5, 6, 7, Abu Bakri. 9, 10. Oh, salah. Udah. Terus ya. Jawabannya benar tadi. Nyaman. Oh, dia ini. Ini pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan terakhir ini nilainya 200.000 ya. Ayo. Pertanyaannya nilainya 200.000. Fokus. Makanan apa yang bikin tim Argentina loyo di babak awal pertandingan? Nasi campur. Siap. Gorengan. Salah. Nasi campur. Betul. Salah. Bisa jawab. Sambal kacang. Salah. Udah ya? Gak ada yang bisa? Satu tutup, siap. Gulai kambing. Udah saya tutup ya. Jawabannya ini memang nyebelin teman. Urap Saudi ya. Terima kasih teman-teman. Semoga ini bisa. Pertanyaan jawabannya Mrs. Tani. Iya, biasanya dia ngomong. Piala Dunia. Respect. Walaupun berhasil kalah tahun 2006 tetap akan menjadi juara.
Indonesia tahun 2026 masuk Piala Dunia. Argentina juara. Gas! Piala Dunia 2002 saya pilih Maroko. Hidup Maroko. Indonesia target 2026 masuk Piala Dunia. Saya dukung Prancis. Saya pencetak gol terbanyak. Saya jagoin Madura United. Prancis pasti juara. Saya jagoin Spanyol. Saya jagoin ayam berkokok. Menang. Saya jagoin Argentina. Maroko, mohon maaf Anda harus pulang karena mengalahkan tim saya Spanyol. PP Menado dulu.